hidup tanpa kamu. Ketika Kinan dan Aris membeli anting untuk Lola, tiba-tiba datanglah Lydia dan dia pun membeli anting di sana. Lydia yang melihat Aris sedang bersama Kinan bersikap seolah-olah tidak mengenalnya. Begitupun juga dengan Aris. Lydia yang mempunyai anting baru memamerkan foto bersama antingnya kepada Aris. Sementara Kinan sedang mempersiapkan makan malam. Kemudian Aris keluar rumah untuk menelepon Lydia. Dan Lydia pun berkata saat perhiasan tadi itu adalah pertama kali dia melihat Kinan. Dan itu membuatnya sadar bahwa Aris bukan miliknya sepenuhnya. Kalau emang ternyata kamu itu bukan milik aku, Mas. Telepon kangen mereka pun harus berhenti ketika Kinan mengajak Aris untuk makan malam. Ada teman aku lagi berduka. Keesokan harinya, Irfan dan Ali menelepon Aris dan mengajaknya pergi ke klub nanti malam bersama beberapa teman cewek yang dibawa Irfan. Namun, Aris masih ragu antara mau ikut atau tidak. Sementara di sekolah raya, terlihat Miranda yang sedang menjemput Brandon. Juga terlihat ayah Brandon yang juga menjemput Brandon. Brandon mengajak ayah dan ibunya untuk makan pizza bersama. Namun karena selingkuhannya Miranda sudah menunggu, ia bilang ia tidak bisa ikut. Sementara itu, Kinan tampak menelepon Lola dan mengajaknya untuk bertemu. Saat di restoran, dengan wajah sedih, Kinan meminta tolong kepada Lola karena menurutnya hanya Lola yang bisa menolongnya. Gue mau minta tolong sama Lola. Saat Lola sedang serius mendengarkan, tiba-tiba teman Lola datang dan membawakan kue ulang tahun. Ternyata itu hanyalah sandiwara Kinan. Kinan pun memberikan kado anting tersebut sebagai hadiah ulang tahun untuk Lola. Ini cantik banget. Sebelum pergi ke klub, tak lupa Aris mampir ke apartemennya Lydia dan sembari meyakinkan Lydia tentang hubungan mereka. Kamu jangan ragu lagi ya. Sesampainya Aris di klub dan terlihat juga Lola yang sedang ngedate di sana. Dan ketika Lola hendak ke toilet, dia kaget ketika melihat Aris sedang bersama para teman wanitanya. Saat Kinan sedang menunggu Aris pulang dari kantor, tiba-tiba saja mamanya menelpon dan menanyakan kabarnya dan juga keluarganya. Halo, Nak. Walaupun Kinan bersikap seolah baik-baik saja, namanya perasaan mama kepada anaknya tidak bisa dibohongi. Setibanya Aris di rumah, ia melihat istrinya yang masih menunggu kepulangannya sambil menangis. Salah satu penyebabnya adalah karena Aris lupa janjinya untuk pulang cepat dan juga membacakan dongeng untuk Raya. Keesokan harinya, Kinan yang sedang sendirian di rumah mengalami kontraksi. Sementara Aris sedang asik bermain ke apartemen Lydia. Sementara Kinan yang sudah tidak tahan dengan sakitnya menelepon Aris. Tapi karena sedang sibuk bersama Lydia, Aris tidak menjawab teleponnya. Pembantu Kinan mendapati Kinan sudah tersungkur di toilet. Mereka pun segera membawa Kinan ke rumah sakit. Karena Aris tidak menjawab telepon Kinan, maka pembantu Kinan pun menelepon sahabat Kinan. Mereka pun datang dan membawa Kinan ke rumah sakit. Sesampainya Kinan di rumah sakit, Kinan tak kuasa lagi menahan sakitnya. Walaupun Aris belum juga datang dan masih saja sibuk dengan Lydia.